Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Widinani dengan NIM akhir 067. Di sini saya akan mempresentasikan serangan patogen nematoda di Lensus dispasi pada bawang putih. Latar belakang, bawang putih merupakan salah satu tanaman bumbu penting yang telah lama dimanfaatkan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Tanaman ini berasal dari Asia Tengah dan telah dikenal serta digunakan oleh peradaban kuno, seperti bangsa Cina, Korea, India, dan Mesir sejak ribuan tahun yang lalu. Di Indonesia, bawang putih dikenal sebagai tanaman introduksi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya sebagai bahan penyedap masakan dan obat tradisional. Namun, budidaya bawang masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah serangan hama dan penyakit, termasuk serangan nematoda di Lysus dispasi menjadi salah satu penyebab kerusakan yang signifikan pada tanaman bawang putih, sehingga perlu perhatian khusus dalam pengendaliannya. Selanjutnya, morfologi. Nematoda di Lysus dispasi ditandai dengan tubuh yang ramping dan panjangnya bervariasi antara sekitar 0,56 mm hingga 1 mm. Terkadang tubuhnya mencapai 1,5 mm. Tubuh nematoda ini berbentuk silindris dan lurus saat dalam keadaan istirahat. Bagian anterior nematoda dilengkapi dengan stilet yang jelas dan relatif panjang, biasanya berukuran antara 9 hingga 13 mikrometer, yang berfungsi menembus jaringan tanaman. Bagian posterior esophagus tidak tumpang tindih dengan bagian antorios usus, dan terdapat median bulbub berbentuk bulat telur yang mudah dikenali. Ekor nematoda berbentuk kerucut dengan ujung yang runcing seperti tombak. Seperti yang dilihat dari gambar di PPT ini. Baik, selanjutnya bioekologi. Nematoda Delisus dispasi dimulai dari fase telur yang diletakkan oleh betina dalam jaringan tanaman inang, yang terutama pada batang, daun, atau umbi yang terinfeksi. Telur-telur tersebut akan menetas menjadi larva tingkat pertama atau disingkat L1. Setelah beberapa hari tergantung suhu sekitaran 15 sampai 20 derajat Celcius. Larva ini kemudian menjalani beberapa tahap pergantian kulit atau molting, melewati larva tingkat kedua atau L2, ketiga L3 hingga mencapai larva tingkat keempat L4 yang merupakan tahap terakhir sebelum menjadi dewasa. Gejala serangan. Tanaman yang terserang akan tampak kerdil dengan daun-daun yang menguning serta melengkung. Bahkan sering mengalami defoliasi atau gugur daun. Bagian umbi atau bulbus menjadi lunak, menunjukkan tanda pembusukan. Dan permukaan umbi dapat dan permukaan umbi tampak pecah atau membengkak. Kerusakan ini juga menyebabkan deformasi pada umbi, sehingga bentuk dan ukuran menjadi tidak seragam. Cara pengendalian. Ada beberapa cara pengendalian serangan nematoda, yaitu pengendalian kultur teknis. Delisus dispasi memiliki kisaran inang yang luas, tetapi beberapa tanaman yang bukan inangnya seperti kubis, ubi jalar, dan talas dapat digunakan sebagai tanaman rotasi. Rotasi tanaman dengan tanaman bukan tanam Rotasi tanaman dengan tanaman bukan inang minimal selama 2-3 tahun untuk mengurangi populasi nematoda di dalam tanah. Yang kedua, pengendalian fisik. Penutupan tanah yang telah diolah dengan plastik transparan selama beberapa minggu di musim kemarau. Panas yang terperangkap dapat mencapai 45 atau sampai 55 derajat Celcius. Efektif mengurangi populasi nematoda, jamur, dan gulma di lapisan tanah atas. Yang terakhir, pengendalian kimia. Bahan aktif seperti oksamil, etoprofus, atau Kodasafos termasuk di antara nematisida yang direkomendasi untuk menekan populasi nematoda di lahan, termasuk pada tanaman umbi-umbian atau seperti tanaman bawang putih. Kesimpulan, nematoda Lilisus dispasi merupakan patogen tanaman yang signifikan menyerang bawang putih dengan menyebabkan gejala seperti pertumbuhan tanaman yang terhambat, daun menguning, umbi membusuk, dan deformasi umbi yang berdampak pada penurunan hasil panen. Morfologi nematoda ini khas dengan tubuh ramping dan stilet digunakan untuk menyerang jaringan tanaman. Siklus hidupnya meliputi fase telur, beberapa tahap larva, hingga dewasa. Dengan kemampuan bertahan lama dalam kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan melalui dormansi.
Bioekologi nilai metode ini menunjukkan adaptasi pada suhu dan kelembapan tertentu serta penyebaran melalui benih dan alat pertanian. Pengendalian yang efektif dilakukan yang secara terpadu dengan penggunaan bahan tanam sehat, pengendalian hayati, rotasi tanaman, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.